Kylian Mbappe telah mencetak 80 gol sejak kedatangannya, namun pencapaian Real Madrid justru semakin menurun. Dalam sekejap mata, tim dengan 15 trofi Liga Champions ini tiba-tiba terlihat kesulitan memenangkan apapun. Ironisnya, PSG yang kehilangan mesin pencetak gol mereka yang secara rutin mencetak lebih dari 40 gol setiap tahunnya, justru mampu memenangkan segalanya tanpa dirinya. Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Mengutip komentar beberapa pundit, ada yang mengatakan bahwa masalah-masalah yang dialami Xabi Alonso tidak akan hilang begitu saja dalam semalam. Terlalu bergantung pada Kylian Mbappe, kurangnya disiplin dari pemain lain, serta tambahan pertandingan yang menyebabkan cedera yang mereka alami musim ini. Arbeloa datang hanya sebagai semacam babysitter yang menyiratkan bahwa memang sangat sulit untuk melatih para pemain ini, bahkan untuk sekedar mendapatkan feedback positif dari mereka. Itulah yang dialami Xabi Alonso dan tentu saja Ancelotti di akhir masa jabatannya. Yang lain bahkan mengatakan dengan terbuka, jawabannya tampaknya menatap tepat ke arah kita. Masalah terbesar di sini adalah Mbappe. Bahkan Gareth Bale tidak ketinggalan berkomentar. Ini sulit karena dia masih mencetak gol. Dia masih melakukan hal-hal bagus. Hanya saja mereka tidak memenangkan apapun. Dan tentu saja tidak adil jika tidak menyertakan apa yang dikatakan mantan pelatihnya di PSG, Luis Enrique. Saya bilang kepadanya bahwa saya akan senang jika kita memiliki 4 pemain yang masing-masing mencetak 12 gol, daripada satu pemain mencetak 40 gol. Dan kenyataan di lapangan, dimanapun Donatello bermain, trofi entah bagaimana menghilang. Ini adalah hal paling aneh yang pernah kita lihat dalam sepak bola. Mbappe adalah pemain generasional. Dia bisa dibilang pemain terbaik di dunia dan sudah demikian selama beberapa tahun terakhir. Dia cepat, mencetak gol dengan mudah, dan dribbler hebat. Jadi ketika dia bergabung ke skuad Madrid yang baru saja memenangkan Liga Champions dan La Liga, serta dipenuhi bintang, semua orang mengharapkan dominasi instan. Namun sebaliknya, segalanya menjadi aneh. Musim pertamanya di 2024-2025 dimulai dengan lambat. Dia gagal mengeksekusi penalti, terlihat lambat, dan tampak menjadi bayangan dari pemain yang kita lihat mendominasi di PSG. Namun setelah dia mulai nyaman, dia meledak. Dia mengakhiri musim dengan memecahkan rekor pencetak gol satu musim Real Madrid. 44 gol di semua kompetisi, 31 gol di La Liga saja. Setelah El Clasico pertama yang buruk itu, dia semakin baik di pertandingan berikutnya. Dia bahkan mencetak hat-trick di El Clasico terakhir musim itu. Tapi sayangnya tidak cukup karena Madrid kalah 4-3. Di akhir musim, meskipun telah mencetak banyak gol, itu tidak menghasilkan apa-apa. Real Madrid kalah dalam setiap pertandingan El Clasico musim itu. Barcelona mengalahkan mereka di Super Cup, mengalahkan mereka lagi di La Liga, dan kembali mengalahkan mereka lagi di final Copa del Rey. Kemudian di Eropa, Arsenal mengeliminasi mereka dari Liga Champions saat Declan Rice tampil seperti David Beckham di masa jayanya. Dan kemudian Saka membuat mereka terdiam di bawah atap Bernabeu yang tertutup. Itu benar-benar memalukan. Trofi-trofi yang dimenangkan Madrid pada musim itu hanyalah UEFA Super Cup dan Intercontinental Cup. Meskipun bagus, jelas bukan untuk itulah Mbappe didatangkan. Jadi, ada situasi aneh di sini. Mbappe tak terbendung di depan gawang, namun Real Madrid secara keseluruhan mengalami musim yang gagal. Bukankah itu terlihat kontras? Mbappe memenangkan sepatu emas Eropa. Dia mencetak hampir 3 kali lipat gol dibandingkan pemain lain di skuad, namun tidak ada gol yang membawa trofi besar. Mbappe bermain baik secara individu, namun timnya runtuh. Kemudian datanglah musim 2025-2026, dan pola tersebut tidak benar-benar berubah. Secara individu, dia kembali tampil gemilang. Bahkan dia lebih baik daripada musim sebelumnya, karena dia tidak mengalami awal yang lambat. Dia langsung tancap gas mencetak 14 gol dalam 10 pertandingan pertamanya. Selain itu, dia bahkan membantu Madrid memenangkan El Clasico pertama musim ini. Pada saat itu, Madrid berada di puncak klasemen, unggul 5 poin dari Barcelona. Baik Mbappe maupun Madrid sedang dalam performa bagus. Namun tidak lama kemudian, celah mulai terlihat. Meskipun Mbappe masih terus mencetak gol, Madrid mulai kehilangan poin dan turun ke peringkat kedua di Liga. Dia mencetak gol melawan Girona, tetapi itu tidak cukup. Dia memberikan assist melawan Elche dan Madrid tetap imbang dalam pertandingan tersebut. Kemudian di Eropa, retakan juga mulai terlihat. Pada Januari 2026, Madrid mengalami kekalahan mengejutkan di kandang Benfica. Meskipun Mbappe mencetak 2 gol dalam pertandingan ini, hal itu tidak berarti apa-apa. Kekalahan tersebut membuat Madrid turun ke peringkat ke-9 di klasemen Liga Champions. Ini adalah situasi yang sangat buruk, karena sebelum kedatangan Mbappe, tim ini berhasil memenangkan Liga Champions 2024. Dengan kehadirannya, mereka gagal lolos langsung ke babak 16 besar 2 kali berturut-turut dalam format baru. Setelah pertandingan, Mbappe tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dia menyoroti ketidakkonsistenan tim dengan mengatakan, "Kami tidak memiliki konsistensi dalam permainan kami.
Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki, karena pada akhirnya Anda tidak bisa bermain bagus satu hari, buruk keesokan harinya, bagus lagi, dan buruk lagi. Itu bukan cara tim juara bertindak. Jadi, para penggemar mulai bertanya hal yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal Mbappe telah melakukan segala yang diharapkan dari seorang striker superstar. Dia memecahkan rekor, dia memenangkan sepatu emas, dia mencetak gol di sebagian besar pertandingan. 4 golnya ke gawang Olympiakos telah menyelamatkan timnya dari kekalahan. Gol gandanya juga telah membantu mereka mengalahkan Marseille. Tidak ada yang bisa menandingi produktivitasnya. Pada musim 2024-2025, pencetak gol terbanyak Real setelah Mbappe adalah Vinicius dengan 22 gol dan Bellingham dengan 15 gol. Sementara musim ini, keadaannya semakin memburuk. Selisih gol antara Mbappe dengan pencetak gol terbanyak kedua semakin lebar. Rasanya aneh karena tim ini dipenuhi talenta. Ada Vinicius, Bellingham, Rodrigo, dan Arda Güler. Dan secara teori, seharusnya musim bisa berjalan dengan baik. Bahkan jika mengesampingkan catatan gol, mereka memiliki kualitas cukup untuk setidaknya memenangkan beberapa pertandingan yang mereka lalui dengan kekalahan. Sebaliknya, yang terjadi justru Mbappe sendirian yang menanggung beban mencetak gol, sementara trofi tidak mengikuti. Yang pada akhirnya membuat orang-orang mulai menanyakan sesuatu. Apakah gol-gol Mbappe adalah kutukan? Itu terdengar konyol. Tujuan dari olahraga ini adalah mencetak gol, dan bagaimana mungkin tim bisa meraih sesuatu tanpa melakukannya. Tetapi tunggu dulu, jika melihat klub lama Mbappe, hal itu mulai masuk akal. Pada musim terakhir Mbappe bersama Paris Saint-Germain, dia mencetak 44 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Angka yang luar biasa, bukan? Tapi yang menjadi aneh adalah begitu dia pergi, timnya malah menjadi lebih baik. Torehan gol mereka terbagi di antara 3 pemain depan, dan PSG secara keseluruhan bermain dengan level sepak bola tertinggi yang pernah mereka capai. Ousmane Dembélé, yang akhirnya menjadi pengganti Mbappe di lini depan, menjalani musim Ballon d'Or. Dia tampil gemilang di Liga dan bahkan lebih baik di Liga Champions, mencetak setidaknya 1 kontribusi gol di setiap babak gugur. Dalam satu musim, Dembélé meraih 2 hal yang diburu Mbappe, Liga Champions dan Ballon d'Or. Tanpa Mbappe, PSG kini bermain lebih baik sebagai tim dalam hal pressing. Sebenarnya, Luis Enrique sudah mencoba membuatnya melakukan lebih banyak pekerjaan defensif di musim terakhirnya. Seperti yang bisa kita lihat di cuplikan berikut ini. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Saat itu tidak ada yang terlalu memikirkan hal ini. Ini hanya percakapan antara manajer dan pemain bintang. Tapi kemudian Mbappe pindah ke Madrid, dan kini mereka menghadapi masalah yang sama. Mereka tidak bekerja keras saat tidak menguasai bola, dan hal itu merugikan mereka. Mbappe tidak benar-benar melakukan tekanan. Faktanya, dia hampir tidak membantu secara defensif. Dan karena dia tidak bisa diganti, saat Madrid tidak mengontrol pertandingan, rasanya seperti mereka bermain dengan kehilangan satu pemain. Bahkan terkadang 2 pemain jika Vini juga malas bertahan. Pada momen-momen itu, Madrid terlihat tidak kompak, serasa bermain sendiri-sendiri, dan segalanya menjadi lebih sulit. Lihat saja pertandingan Real Madrid melawan PSG di Piala Dunia antar klub. Mbappe kehilangan bola dari Kvaratskhelia, dan klip singkat itu menunjukkan perbedaannya. Itu adalah pemain baru nomor 7 PSG yang melakukan pekerjaan kotor dan merebut bola dari mantan nomor 7 mereka. Dan Mbappe hanya berdiri di sana dan menonton Kvaratskhelia menggiring bola pergi. Itu adalah hal kunci yang sulit diakui orang, terutama penggemar Mbappe. Ya, dia memang monster secara individu, tapi tim menjadi kurang seimbang saat dia bermain seperti itu. Dia juga membuat tim menjadi lebih kaku. Dia bermain lebih seperti penyerang kedua daripada penyerang tengah sejati. Jadi ketika tim-tim papan atas berhasil menjauhkan dia dari kotak penalti, Madrid tidak benar-benar memiliki solusi. Serangan mereka tidak beradaptasi, hanya terhenti. Jadi, sekali lagi, ini bukan tentang bakat individu Kylian Mbappe. Ini tentang kesesuaian, keseimbangan, dan bagaimana seluruh tim berfungsi di sekitarnya. Tapi ingat, sebagai penyerang murni nomor 9, penempatannya tidak terlalu bagus. Dia tidak secara alami menghalangi pemain bertahan seperti Erling Haaland. Dia tidak menekan pertahanan lawan. Dan karena itu, serangan Madrid sering terlihat bingung. Sebagian besar peluang yang seharusnya muncul dari pergerakan tim tidak terjadi. Tidak ada aliran dalam serangan.
Sekarang jika kita melihat karir Mbappe di PSG secara keseluruhan, ceritanya sama dengan apa yang kita lihat sekarang di Madrid. Banyak gol tapi tanpa gelar Liga Champions. Dari 2017 hingga 2024, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG dengan 255 gol. Ia memenangkan Uber Eats 6 kali dalam 7 musim. Ia mendominasi liga yang gemar roti baget itu, meraih gelar juara, penghargaan pemain terbaik, dan mencetak gol setiap pekan. Secara domestik, PSG adalah mesin dengan dia di lini depan. Tapi di Eropa selalu berakhir dengan kekecewaan. Setiap tahun, Liga Champions berakhir dengan kekecewaan. PSG selalu gagal saat yang paling penting. Pada 2020, mereka mencapai final dan kalah dari Bayern Munich. Ingat, dalam pertandingan itu, Mbappe memiliki peluang emas dan ia menyia-nyiakannya. Pada 2021, mereka kembali tersingkir, kali ini kalah dari City di semifinal. Namun, bukan berarti Mbappe tidak tampil gemilang dalam perjalanan itu. Misalnya, dia benar-benar tampil luar biasa melawan Barcelona di babak 16 besar. Dia bahkan mencetak 2 gol melawan Bayern di babak berikutnya, hampir seperti balas dendam atas final sebelumnya. Namun, meskipun penampilannya gemilang, Mbappe belum pernah meraih trofi Liga Champions. Lihatlah penampilannya di musim Liga Champions 2021-2022. 6 gol dan 6 assist dalam 8 pertandingan, selalu berkontribusi dengan gol atau assist di setiap pertandingan. Namun, mereka tersingkir di babak 16 besar. Musim berikutnya, Mbappe mencetak 41 gol dan 10 assist di semua kompetisi, dengan 7 gol dan 3 assist hanya di Liga Champions. Dan lagi-lagi tersingkir di babak 16 besar, kali ini oleh Bayern. Tentu saja ini bukan murni kesalahan Mbappe, ini adalah olahraga tim. Bukan salahnya Messi gagal mengeksekusi penalti atau Donnarumma dihantam oleh Benzema tanpa pelanggaran yang diberikan. Namun, hal ini menunjukkan pola bahwa dia sepertinya terkena kutukan, karena tidak banyak pemain lain yang memiliki level performa seperti ini di Liga Champions, tapi tidak pernah memenangkannya. Setiap musim dia mengumpulkan gelar Liga dan Piala Domestik, tapi tidak Liga Champions. Setiap musim semi membawa kegagalan baru, gol di menit akhir, dan kesalahan pertahanan. Rasanya tidak nyata. Mbappe mencetak gol lebih banyak daripada siapapun di Prancis, bahkan siapapun di Eropa. Meski begitu, dia tidak bisa memenangkan trofi paling bergengsi di level klub. Sekarang ada juga kekacauan di balik layar. Manajer datang dan pergi secara terus-menerus. Disinilah statement tentang Mbappe si diktator mulai muncul karena dia telah memiliki begitu banyak manajer yang berbeda sepanjang karirnya. Mbappe datang di bawah asuhan Unai Emery yang sudah pergi pada 2018. Kemudian datang Thomas Tuchel, lalu Mauricio Pochettino, selanjutnya Christophe Galtier, dan akhirnya Luis Enrique. 5 manajer berbeda dalam karirnya di PSG, 5 sistem berbeda, dan 5 ide berbeda. Namun melalui semua itu, Mbappe terus mencetak gol. Tapi lagi-lagi tidak ada yang berubah di Eropa. Orang-orang menyukai anggapan bahwa Mbappe telah menyebabkan pemecatan para manajer ini. Meskipun sebenarnya pada akhir karirnya di PSG, dia memang memiliki banyak kekuasaan. Sampai-sampai presiden klub sendiri secara harfiah bersedia memberikan apapun yang dia inginkan hanya agar dia bertahan di Paris. Sekarang, apakah Mbappe yang membuat para manajer ini dipecat ataukah petinggi PSG yang melakukannya? Itu tidak penting. Yang terpenting hanyalah mereka yang fokus memperbaiki diri, membangun ulang, merombak, tapi kegagalan di Liga Champions tetap sama. Tapi begitu Mbappe pergi, PSG naik ke level yang lebih tinggi. Luis Enrique pernah mengatakan kepada semua orang bahwa mereka adalah tim yang lebih baik tanpa Donatello, tapi semua orang menertawakannya. Mbappe sudah menjadi tumpuan PSG selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa lebih baik tanpa pemain terbaik mereka? Namun, pada bulan Mei 2025, mereka memenangkan Liga Champions pertama mereka. Dan itu bukan kemenangan kebetulan. Mereka menghancurkan lawan 5-0 di final, sebuah dominasi total. Dan di atas semua itu, mereka menyelesaikan treble historis, Liga, Coupe de France, dan Liga Champions. Segala hal yang gagal dilakukan PSG dengan Mbappe, tiba-tiba mereka lakukan tanpa dirinya. Dembele, yang mengambil peran lebih besar di lini depan, menjalani musim terbaik dalam karirnya. Dia mencetak 35 gol dan menjadi motor PSG menuju kejayaan Eropa. Dan tentu saja, dia juga memenangkan Ballon d'Or 2025. Perbedaannya sangat mencolok. Mbappe mencetak gol di level historis. Dia memecahkan rekor. Dia memenangkan sepatu emas. Namun timnya gagal di Eropa. Di Real Madrid, kekacauan yang sama terjadi. Tiba-tiba, trofi mulai lepas dari genggaman Madrid. Mereka kini tidak konsisten dan pergantian manajer kembali mengikuti Mbappe. Pertama, Ancelotti dipecat. Kemudian, Xabi Alonso dipecat pada Januari 2026. Dan faktanya, Mbappe tidak pernah bermain di tim yang buruk. Dia selalu bermain di tim-tim yang dipenuhi talenta. Dia bermain bersama Neymar di Paris selama bertahun-tahun. Dan kemudian Messi datang. Di Madrid, dia memiliki Vini dan Bellingham.
Namun dia tetap tidak bisa meraih gelar juara. Itulah mengapa orang-orang mengatakan dia terkena kutukan. Bagaimana bisa dia memecahkan rekor, memenangkan sepatu emas, dan mencetak angka-angka historis, tapi saat tiba waktunya untuk mengangkat trofi terbesar di level klub, semuanya berantakan. Bayangkan saja, Real Madrid adalah klub yang membangun identitasnya berdasarkan dominasi Eropa. Namun, segalanya berbalik sejak Mbappé datang. Lebih sedikit trofi, lebih banyak masalah di balik layar. Sekarang, alih-alih menjadi favorit juara Liga Champions, mereka justru bermain di babak playoff. Mereka kalah di final Piala melawan Barcelona. Itu bukan yang diharapkan saat Mbappé menandatangani kontrak. Mbappé tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan dalam hal ini. Ada alasan mengapa meskipun dia brilian secara individu, timnya bermain lebih buruk. Periksa heatmap dan pergerakannya melawan Arsenal di Liga Champions 2025. Hanya berjalan-jalan seperti itu tidak menguntungkan tim. Terutama jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan Dembele untuk PSG dalam perjalanan mereka di Liga Champions. Lalu, beberapa orang berargumen bahwa Mbappé, meskipun mendapatkan statistik yang luar biasa, sebenarnya tidak tampil baik untuk Madrid dalam pertandingan-pertandingan besar mereka. Ambil contoh angka-angka Liga Champions-nya yang luar biasa pada musim 2025-2026. Jika hanya melihat angka-angka, dia adalah pemenang Ballon d'Or. Tapi jika kita melihat lebih dalam, kita melihat bahwa dia mencetak banyak gol melawan Monaco, Kairat, dan Olympiakos yang lemah. Sementara dia seperti hantu saat melawan Juve dan Liverpool. Itulah mengapa ada yang mengatakan dia hanya seorang pemain dengan statistik yang bagus, karena statistik bisa sedikit menyesatkan. Penggemar Mbappé suka melunjuk angka-angka dan mengatakan bahwa ketika Mbappé mencetak gol atau memberikan assist, Madrid lebih sering menang. Dan tentu saja itu benar. Tapi statistik mengabaikan gambaran besar. Tim Madrid ini pada dasarnya dibangun di sekitar Mbappé. Semua serangan berpusat padanya. Serangan dirancang untuk lari, kecepatan, dan penyelesaiannya. Semua orang selalu mencari dia terlebih dahulu. Jadi tentu saja, ketika dia mencetak gol atau memberikan assist, Madrid biasanya menang. Sistem ini dirancang untuk itu. Masalah sebenarnya muncul di sisi lain. Ketika Mbappé bermain buruk atau tidak berkontribusi, keseluruhan tim juga kesulitan. Bukan karena dia tidak berguna atau hanya mengumpulkan statistik, tapi karena tidak ada rencana cadangan yang nyata. Jika dia dijaga ketat atau tidak dalam performa terbaiknya, serangan tidak langsung beralih ke pemain lain. Serangan hanya terhenti. Itulah mengapa statistik tentang pertandingan di mana Mbappé tidak mencetak gol atau memberikan assist penting. Bukan hanya karena dia tidak berkontribusi, tetapi juga karena tidak ada pemain lain yang melakukannya. Tim terlihat terjebak karena segalanya bergantung pada Mbappé untuk menciptakan sesuatu. Jadi apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh angka-angka itu bukan hanya seberapa bagus Mbappé, tetapi seberapa bergantungnya Madrid pada dia. Dan itu sangat berbahaya, terutama dalam pertandingan besar Liga Champions. Tim-tim top mempersiapkan diri untuk ini. Mereka tidak hanya menghentikan Mbappé, mereka mencoba membuat Madrid tidak nyaman tanpa dirinya. Dan ketika itu terjadi, Madrid terlihat mudah ditebak dan kehabisan ide. Jadi, Mbappé bukanlah pemain yang bergantung pada statistik. Dia melakukan persis apa yang diminta tim darinya. Tapi Madrid lebih banyak bermain untuknya daripada bermain bersamanya. Dan ketika pertandingan menjadi ketat dan penuh tekanan, seperti yang sering terjadi di fase gugur Liga Champions, sistem seperti itu cepat runtuh. Perlu diingat, sepak bola bukan hanya tentang satu pemain, sehebat apapun dia. Tim membutuhkan keseimbangan, struktur, dan juga timing. PSG dan Real Madrid keduanya memiliki skuad kelas dunia, tetapi mereka sering terlihat goyah atau terputus saat momen krusial. Tapi tentunya, ada alasan mengapa PSG langsung memenangkan Liga Champions pertama mereka pada tahun Mbappé pergi, karena serangan mereka menjadi lebih seimbang dan tidak lagi hanya berfokus pada satu pemain.